Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng enjing sadayana. Kumaha damang? Anak-anak, dinten ieu urang diajar deui bahasa Sunda. Nah, kamari tos ulangan PAS. Ayeuna dilajengkeun ka materi semester 2. Ya, untuk liburnya nanti pada bulan Januari ya untuk libur semesternya. Jadi hari ini kita masuk ke materi semester 2 pengajaran 5 tentang kaulinan jeung olahraga. Dinten ieu dinten Rebo kaping 22 Desember 2002 hiji di pelajaran bahasa Sunda. Sata acan pelajaran di ngawitan, cobi dibuka, dirapihkeun buku paketna, disiapkeun alat tulisna. Namung sata acan pelajaran di ngawitan, hayu urang baca doa heula. Tos siap bukuna, tos siap alat tulisna, urang ngawitan baca doa heula nya. Berdoa dalam hati masing-masing, di rumah masing-masing, berdoa dimulai. Ya, berdoa selesai. Anak-anak, hari ini kita akan belajar pengajaran 5 tentang kaulinan jeung olahraga. Artinya permainan dan olahraga. Cobi dibuka pengajaran 5 halaman 67. Nah, ieu aya gambar kaulinan oray-orayan. Nah, terus ieu kaulinan ucang angge. Nah, nu katilu gambar ieu nyaeta gambar kaulinan perepet jengkol. Ketiga gambar ini atau ketiga permainan ini merupakan permainan zaman dahulu atau permainan tradisional. Barudak di Tatar Sunda mibanda rupa-rupa kaulinan tradisional pikeun ngeusian waktu. Sabada diajar atawa sarengsena babantu pagawean di imah. Jadi anak-anak di kampung atau di adat Sunda itu mempunyai macam-macam permainan tradisional untuk mengisi waktu setelah belajar atau setelah membantu pekerjaan di rumah. Aya kaulinan barudak anu dilakukeun ku sorangan, ku duaan. Aya oge kaulinan anu dilakukeun ku lobaan babarengan. Nah, ada permainan yang dilakukan oleh sendiri ataupun bisa berdua atau juga permainan yang dilakukan oleh banyak orang bersama-sama. Sawatara kaulinan aya nu merlukeun tempat nu lega. Aya oge nu bisa dilakukeun di buruan atawa di jero imah. Sebagian permainan itu ada yang memerlukan tempat yang luas, terus ada yang bisa dilakukan di halaman rumah ataupun di dalam rumah. Iwal ti matak senang jeung gumbira. Loba kaulinan nu merlukeun tanaga tur ngagerakeun awak. Nah, permainan itu membuat kita merasa senang dan bergembira. Banyak permainan yang memerlukan tenaga, bahkan menggerakkan badan. Kulantaran kitu, sawatara kaulinan tradisional geus kaasup kana kagiatan olahraga. Nah, dengan begitu, umumnya permainan tradisional ini sudah termasuk ke dalam kegiatan olahraga.
Karena ada beberapa permainan tradisional yang memerlukan tenaga. Ya. Seperti galah asin, ya itu bisa masuk ke dalam permainan tradisional yang merupakan kegiatan olahraga. Ya, sampai sini bisa dipahami, kita lanjut ya. Nah, kaulinan orai-oraian. Coba halaman 68. Kaulinan orai-oraian terkenal di Tatar Sunda. Permainan orai-oraian terkenal di tanah Sunda. Orai-oraian teh nyaeta kawih kaulinan. Orai-oraian merupakan lagu untuk sebuah permainan. Kaulinan nu biasa dipetakeun di lapangan atawa di buruan anu lega. Anu jumlah pamainna bebas, leuwih loba, leuwih rame. Nah, jadi permainan orai-oraian ini biasanya dilakukan di lapangan atau di halaman yang luas. Terus jumlah pemainnya itu bebas. Semakin banyak, semakin rame. Jadi semakin banyak pemainnya akan semakin lebih seru. Cara ulina teh kawilang gampil, tapi ngabutuhkeun kalincahan jeung kakompakan anu ngaulinkeunna. Nah, cara bermainnya itu terbilang mudah, tapi membutuhkan kelincahan dan kekompakan si pemainnya. Anu panghareupna jadi hulu orai. Kudu ngabeunangkeun pamain anu pangtukangna anu jadi buntut orai. Yang paling depan itu menjadi kepala ular. Harus memenangkan atau menangkap pemain yang paling belakang yang jadi harus memenangkan pemain belakang yang menjadi ekor ular. Jadi barisan teh luar leor siga orai nyaan. Nah, jadi barisan yang tadi berjajar itu akan seperti ular beneran. Barisan ieu teu meunang pegat. Nah, si barisan itu tidak boleh putus. Sabari ulin orai-oraian, pamain ngawihkeun kakawihan orai-oraian. Nah, sambil bermain permainan ini, si pemain juga harus melantunkan kakawihan orai-oraian. Nah, seperti ini kurang lebih gambarnya ya. Mungkin di antara kalian sudah ada yang pernah bermain. Nah, kita lanjut. Di sini Ibu menambahkan beberapa materi ya, karena di sini tidak ada di buku. Ibu menambahkan beberapa materi mengenai kakawihan. Karena di sini kan membahas kawih ya. Jadi Ibu menyelipkan beberapa materi sedikit tentang kawih dan kakawihan. Tak nih, kaulinan jeung olahraga. Ada yang tahu apa itu kawih jeung kakawihan? Udah, kita bahas ya. Kawih nyaeta lagu bebas anu henteu kauger atawa katalian ku aturan. Jadi kawih itu adalah lagu bebas yang tidak terikat oleh aturan. Jadi bebas, lagunya itu bebas, tidak ada aturan pembuatannya. Sedangkan kakawihan nyaeta lalaguan Sunda anu sok dihalangkeun ku barudak bari ulin. Sedangkan kakawihan yaitu lagu Sunda yang suka dinyanyikan oleh anak-anak sambil bermain. Sekali lagi, kalau kawih itu tadi adalah lagu yang tidak terikat oleh aturan, sedangkan kakawihan adalah lagu Sunda yang dinyanyikan oleh anak-anak sambil bermain.
Itu ya, semoga bisa dipahami. Nah, kaulinan jeung olahraga mengenai macam-macam kakawihan. Ya, di buku tidak ada, Ibu menambahkan ya sedikit materi tentang kawih dan kakawihan. Karena di sini menyangkut dengan kakawihan. Banyak permainan yang menggunakan kakawihan. Oke, kita lanjut macam-macam kakawihan. Nu kahiji, kakawihan laras wekas. Nu kadua, kakawihan margaluyu. Anu katilu, kakawihan mindo. Nah, jadi kakawihan dalam bahasa Sunda itu ada 3. Kakawihan laras wekas, kakawihan margaluyu, dan kakawihan mindo. Kita bahas satu-satu. Kakawihan laras wekas. Kakawihan laras wekas nyaeta kakawihan anu nguruwakan tingang tungtung dina kecap-kecap pada lisan. Maksudnya itu adalah kakawihan muruh laras wekas adalah suku kata akhir di setiap kalimat atau di setiap baris itu sama bunyinya ya. Jadi suku kata terakhir atau suku kata terakhir pada setiap kalimat atau pada setiap baris itu bunyinya sama. Contoh, endek-endekan lagoni menang pecang sahiji, lepas deui ku nini benang deui ku aki. Nah, di sini ada 4 baris atau 4 pada lisan. Semuanya bunyi akhirnya itu sama. Ni, ji, ki, lagoni, sahiji, nini, aki. Nah, sama semua ya. I. Nah, itu disebut dengan kakawihan laras wekas. Sekarang coba yang kedua, kakawihan margaluyu. Kakawihan margaluyu nyaeta kakawihan anu kecap atau engangna dina tungtung pada lisan dibalikeun deui dina awal kalimat. Maksudnya yaitu kakawihan margaluyu yaitu kecap atau kata atau suku kata yang di akhir baris itu diulang lagi pada awal kalimat selanjutnya. Ya, sekali lagi, jadi kakawihan margaluyu yaitu kakawihan yang suku kata di akhir baris atau di akhir kalimat diulang kembali pada awal kalimat selanjutnya. Contoh, bang bang kali lima go bang bang. Bangkong di tengah sawah wah. Wahai tukang baji gur gur. Guru sekolah desa sa. Nah, di sini kan nih baris pertama bang bang kali lima go bang bang. Nah, suku kata terakhirnya itu bang. Terus diulang kembali pada awal kalimat selanjutnya. Bangkong. Nah, di sini kan ya bangnya diulang kembali ya. Bangkong di tengah sawah wah. Nah, baris kedua suku kata terakhirnya itu wah. Diulang kembali pada awal kalimat baris ketiga. Wah. Wahai tukang baji gur-gur. Nah, seperti itu ya. Terus, selanjutnya yang ketiga yaitu kakawihan mindo. Kakawihan mindo nyaeta kakawihan anu kecapna sarua dina awal pada lisan.
Nah, kakawihan Mindo yaitu kakawihan yang katanya itu sama pada setiap awal baris itu katanya sama. Jadi baris kedua, baris ke-1, baris kedua itu penulisan kata. Itu kata pertamanya itu sama. Contoh. Punten mangga ariga, Gatot kaca arija, Cau Ambon aribon, Bonteng asak. Nah, seperti itu. Jadi di sini nih, baris kedua, ketiga, keempat sama ya. Ari. Nah, itu disebut dengan kakawihan Mindo. Nah, itu untuk materi tentang kawi dan kakawihan serta macam-macam kakawihan. Sekarang, Ibu mempunyai video tentang kakawihan orai-oraian ya, halaman 68, kakawihan orai-oraian. Nah, kenapa di sini permainan orai-oraian? Karena permainan orai-oraian ini merupakan permainan tradisional yang termasuk ke dalam kegiatan olahraga. Jadi ada sangkut pautnya dengan kegiatan olahraga. Nah, sekarang karena menyangkut yang pertama itu kekompakan ya. Kompakan kelompoknya. Seperti itu ya, Nak. Sekarang tolong disimak videonya ya. Orai-oraian luar leon, pasau
Seperti itu kurang lebih lagu oray-orayan. Sekarang kita coba nyanyi bersama-sama ya. Oke, sudah siap? Kita nyanyi oray-orayan bersama-sama. 1, 2, 3. Oray-orayan luar leor ka sawah, entong ka sawah, parena keur sedeng bekah. Oray-orayan luar leor ka kebon, entong ka kebon, loba barudak keur ngangon. Meningge telung di leuwih loba nu mandi, saha anu mandi nu ti panderi. Oray-orayan luar leor ka sawah, entong ka sawah, parena keur sedeng bekah. Oray-orayan luar leor ka kebon, entong ka kebon, loba barudak keur ngangon. Seperti itu kira-kira ya, Nak. Nah, untuk pertemuan hari ini kita membahas tadi tentang kaulinan oray-orayan dan juga kawi serta kakawihan. Untuk hari ini tidak ada tugas ya, Nak. Hanya menyimak dan memahami isi materi hari ini. Semoga kalian tetap bersemangat. Semoga materi yang Ibu bisa berikan itu bermanfaat untuk kalian. Kalian bisa pahami, bisa bertambah lagi wawasannya, bertambah lagi ilmunya. Terima kasih. Hatur nuhun kanggo sagala perhatosan sareng kerja samina. Hatur nuhun kanggo sagala rupina. Mohon maaf, hapunten pami Ibu seueur kakirangan, seueur kalepatan, hapunten lahir sinareng batin. Ibu akhiri. Hatur nuhun.
Atur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.